Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Redi Mas Herlambang. Kali ini kita akan membahas tentang resepsi pernikahan. Mau tahu seperti apa? Tapi jangan lupa sebelumnya untuk di-subscribe. Apabila video ini menarik, mohon untuk di-like dan meninggalkan komen di bawah. Kita akan membahas tentang resepsi pernikahan. Seperti video sebelumnya, kita pernah membahas tentang prosesi akad nikah. Teman-teman masih ingat nggak nih prosesi akad nikah seperti apa? Kita lihat dulu cuplikannya sebentar aja. Nih cuplikannya. Soft opening. Biasanya soft opening yang dimulai sama MC. Soft opening ini tujuannya MC mengannounce, memberikan informasi kepada audiens yang hadir, baik yang kalau sekarang bisa ada yang online, jadi hadir secara online maupun secara offline, bahwa acaranya adalah akad nikah antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, acara di mana, dan prosesinya pada jam berapa dan tanggal berapa. Nah, kalau di prosesi akad nikah, prosesinya lebih sakral, lebih khidmat. Karena ada ijab kabul juga, dan ada beberapa prosesi yang memang diciptakan lebih sakral dan lebih intim. Tapi ketika resepsi ini sendiri, adalah prosesi pesta. Prosesi di mana kedua mempelai dan orang tua mengundang para tamu undangan untuk menikmati pesta sukacita pada hari tersebut. Gimana sih jalannya prosesi resepsi? Nah, yang pertama adalah mempelai berserta rombongan dibariskan untuk kirap. Nah, prosesi resepsi pernikahan ini seperti apa sih? Yang pertama adalah MC memberikan informasi kepada tamu undangan bahwa pada tepat di hari ini, waktu ini, jam yang sama adalah resepsi pernikahan antara mempelai pria dan mempelai wanita, dan juga disebutkan kedua orang tuanya. Karena dalam resepsi itu kebanyakan undangan yang hadir hampir mayoritas adalah undangan orang tua. Nanti setelah mengannounce baru jeda berapa lama MC akan melakukan soft opening. Tapi dalam soft opening ini keluarga dan juga mempelai harus bersiap-siap untuk prosesi kirap. Kirap sendiri ada dua versi. Versi yang pertama adalah kirap yang depannya diiringi sama kedua mempelai. Posisi mempelai pria di sebelah kanan, posisi mempelai wanita di sebelah kiri. Diikuti ibu-ibu, kedua ibu, terus baru diikuti kedua bapak. Ibu mempelai pria di sebelah kanan, ibu mempelai wanita di sebelah kiri. Ibu mempelai berikutnya adalah bapak mempelai pria di sebelah kanan, bapak mempelai wanita di sebelah kiri. Diikuti saudara kandung, baru nanti apabila ada om dan tante berada di belakang. Tapi kalau saya menyarankan om dan tante menjadi among tamu aja sebagai pembatasnya. Karena kalau terlalu panjang ke belakang om tante, nanti terlalu panjang juga kurang elok juga. Dan barisannya juga kurang elegan. Ini menurut versi saya. Dan menurut ada juga yang versi kedua. Versi kedua adalah datangnya satu-satu. Yang pertama adalah ibu dan bapak mempelai wanita terlebih dahulu. Masuk sampai ke pelaminan, duduk. Baru ibu dan bapak mempelai pria. Diikuti ibu dan bapak mempelai pria masuk, duduk. Dan setelah itu diikuti kakak. Apabila ada bridesmaid dan groomsmaid, jalan. Baru yang terakhir adalah kedua mempelai. Nah, ini versi masing-masing, tapi kita ngambil versi yang secara nasional dulu. Nah, kita akan bilang versi nasional dulu nih. Kalau versi nasional, nanti yang versi yang pertama ini. Versi yang pertama, dan apabila ada adat, nanti setiap adat mempunyai ciri khas berbeda-beda. Akan kita bahas di video berikutnya. Nah, ketika prosesi kirap berlangsung, jalan, MC akan soft opening dulu. Setelah soft opening, mengundang untuk rombongan kirap untuk masuk. Masuk pelan-pelan, menyapa tamu yang hadir. Nah, di sebelah ini, among tamu dan juga bridesmaid dan groomsmaid ini membentuk pagar cinta istilahnya. Pagar cinta untuk membatasi tamu-tamu agar tidak membentuk pagar, agar bisa menghalangi atau membatasi tamu tidak menghalangi kirap ketika resepsi. Membuat pagar yang pertama adalah among tamu dulu disusun. Biasanya ditanya, ibu dan bapaknya mau dipisah atau tidak. Kalau dipisah, ibu berada di sebelah kiri, bapak di sebelah kanan. Begitu juga nanti dengan bridesmaid di sebelah kiri, groomsmaid di sebelah kanan. Membentuk pagar.
sampai ke pelaminan naik. Apabila ada adat dan tarian, nanti berhenti dulu di tengah-tengah. Biasanya dari Sumatera nih, untuk tari persembahan itu akan berhenti dulu. Tapi kalau tidak ada adat, naik dulu ke atas pelaminan. Nah, yang naik ini siapa aja sih? Yang naik adalah yang pertama, kedua mempelai tentunya. Terus setelah itu diikuti kedua orang tua dari mempelai. Nah, saudara kandung yang tadi ikut kirap ini berada di bawah pelaminan untuk membentuk pagar lagi. Bentuk pagar ini tujuannya untuk apa? Untuk nanti setelah naik ke pelaminan akan foto bersama. Yang pertama foto bersama ketika naik adalah ibu dan bapaknya. Ibu dan bapak dan juga kedua mempelai foto bersama. Dan berikutnya nanti diikuti dengan saudara kandung untuk foto bersama di pelaminan. Setelah saudara kandung foto bersama, saudara kandung membentuk pagar lagi. Pagar ini tujuannya untuk tamu agar barisannya rapi dan tidak nyelak dari sisi samping dekat naiknya pelaminan. Jadi agak rapi, kalau bisa saudara kandung membuat pagar agar tamu nanti yang ingin memberikan doa restu dan juga salaman lebih tertata rapi. Nah, posisinya di pelaminan seperti apa? Yang pertama pada umumnya adalah orang tua dari mempelai wanita. Jadi yang pertama adalah bapak dari mempelai wanita, ibu dari mempelai wanita. Yang berikutnya adalah mempelai pria, mempelai wanita, ibu dari mempelai pria, bapak dari mempelai pria. Itu posisi pada umumnya di pelaminan. Nah, bagaimana sih nanti jika ada perubahan? Itu bisa disepakati juga nanti. Posisinya ingin dirubah juga bisa nanti. Misalnya ada yang request, saya pengennya orang tua dari mempelai pria berada duluan untuk disalamin. Itu boleh juga. Tapi harus dibicarakan dulu sebelum prosesi. Takutnya nanti miskom ketika berada di atas panggung. Setelah kedua mempelai dan kedua orang tua berada di atas pelaminan, MC akan membuka rangkaian acara. Dan kedua mempelai tentunya boleh duduk untuk ada kata sambutan dan doa. Setelah MC membuka, nanti MC mengundang kata sambutan dan doa. Kata sambutan dan doa biasanya dan lazimnya ini oleh satu orang saja agar tidak usah manggil-manggil. Tapi kalau ingin dua orang sambutannya misalnya sendiri dari Pak D-nya atau yang terhormat siapa dan doanya dari Ustadz itu juga boleh juga. Setelah kata sambutan dan doa, nanti MC akan mengannounce tentang jalannya acara. Jadi MC juga harus menghimbau, apalagi ketika sekarang protokol COVID. MC harus menghimbau apa saja yang ketika protokol COVID. Yang pertama adalah salamannya secara namaste, dan salamannya tidak boleh naik ke atas pelaminan. Biasanya proses, nah ini ketika COVID-19 sendiri ini, untuk panggungnya sendiri ini, kedua mempelai, terus ada dekor, dan salamannya di bawah dekornya ini sendiri. Biasanya dihalingin oleh rumput-rumput. Jadi salaman secara namaste, dan nanti ada stopper yang mengatur untuk tidak terlalu numpuk. Dan MC juga harus mengannounce tidak boleh menitipkan kamera atau handphone seluler untuk dititipkan ke tim WO atau tim fotografi agar mencegah penularan melalui tangan ke tangan. Setelah juga MC harus mengannounce tetap selalu menggunakan masker, tidak berkerumun, dan harus rajin mencuci tangan dan pakai hand sanitizer. Yang paling penting adalah untuk mengannounce tidak mempost acaranya pada saat itu di WhatsApp Story, Instagram Story maupun Facebook Story. Nah, selesai bersalaman, biasanya dijedain dengan beberapa lagu, MC baru mengundang untuk yang sudah menyantap sajian yang telah disediakan, bisa untuk foto bersama kedua mempelai. Disebutkan satu-satu fotonya siapa saja. Nah, bagaimana sih jika ada VIP? VIP ini, apabila VIP sudah datang sebelum resepsi, bisa disebutkan juga ketika yang memberikan kata sambutan dan doa ini turun. Jadi ketika turun, setelah memberikan kata sambutan dan doa, baru VIP diperkenankan untuk salaman dipotong bypass dan untuk foto bersama kedua mempelai dan juga kedua keluarga. Setelah itu VIP masuk ke tempat VIP. Nah, apabila nanti ada VIP di tengah-tengah, VIP juga bisa langsung di bypass. Pokoknya VIP harus diutamakan terlebih dahulu dan tergantung sesuai kesepakatan. Ada juga yang tidak mau nge-announce VIP-nya siapa, tapi langsung foto di bypass dan langsung masuk ke ruangan VIP. Setelah foto, acara akan berlangsung seperti biasa. Apabila ada musik, tapi apabila tidak ada musik, bisa juga dengan games.
games ini bisa diperuntukkan untuk tamu undangan yang hadir. Gamesnya apa saja? Gamesnya banyak, ada pelemparan hand bouquet, tapi kalau ketika pandemi, pelemparan hand bouquet juga tidak diharuskan, karena harus berjaga jarak. Atau bisa tergantung MC-nya, makanya kalau bisa pakai MC ready mas, biar bisa banyak improvisasi dalam resepsi pernikahan. Setelah acara resepsi itu sendiri, setelah acara resepsi selesai, foto sudah selesai, baru nanti MC akan meng-closing acaranya. Closing acaranya, bungkus dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh vendor. Dan tak lupa untuk foto, closing, dan setelah closing, seluruh panitia keluarga menghitung souvenir, menghitung konsumsi, dan melihat jumlah tamu siapa saja sih yang datang, dan mengamankan kotak angpau. Kotak angpau harus cepat-cepat diamankan, takutnya dekor buru-buru kebawa di tim dekor. Baik teman-teman, itu tentang acara resepsi pernikahan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini tentang acara resepsi pernikahan. Semoga bermanfaat. Apabila manfaat, teman-teman dapat share ke teman-teman yang lain untuk dibagikan dan juga untuk dipelajari. Video ini bisa juga untuk teman-teman WO, untuk teman-teman yang MC atau teman-teman yang ingin melaksanakan prosesi resepsi pernikahan. Dan apabila teman-teman membutuhkan MC, bisa langsung menghubungin @mcreadymas, atau teman-teman yang ingin membutuhkan jasa WO bisa langsung menghubungi saya. Saya punya beberapa rekan-rekan dan saya juga punya wedding organizer sendiri. Nanti kita akan memberikan fasilitas yang terbaik dan juga jasa yang terbaik untuk teman-teman itu sendiri. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like,